Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Ada sebuah potongan video yang telah diupload oleh manusia plural, yang dimana beliau Kiai Imad ya, mengkritisi ataupun menggugat dari ungkapan Syekh Mahdi Ar-Rajai. Ya kurang lebih seperti itu ya. Sebentar lagi kita simak bagaimana jelasnya. Dan tentu ini menarik sekali untuk kita dengarkan bersama, di mana beliau menyampaikan sebuah ungkapan-ungkapan yang sangat menohok ya, artinya komentar-komentar yang cukup mengejutkan seperti itu. Dan bisa kita sadari ya, munculnya Syekh Mahdi Ar-Rajai malah membuat Kiai Imad semakin semakin luar biasa ya. Semakin ungkapannya semakin mantap lah ya. Oke, biar tidak panjang lebar ya. Seperti biasa sebelum kita dengarkan penjelasan dari Kiai Imad atau narasi yang begitu mengejutkan ya. Ya, kita intro terlebih dahulu. Ya. Oke, kita ke videonya. Dan sebelum saya putarkan ya, mohon maaf terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ini ya. Ini sudah diupload di Manusia Plural ya, yang dengan judul Bahar Remuk seperti itu ya. Kemudian ada dua tanda seru di sana. Mungkin ini diberikan judul seperti ini ya karena akun yang bernama Said Bahar itu ya kurang lebih mungkin juga mengupload ya bagaimana ungkapan pendapat Syekh Mahdi Ar-Rajai seperti itu ya. Ternyata Kiai Imad di dalam ungkapan ini ya, di dalam video yang sebentar lagi kita putarkan, beliau mengungkapkan sebuah narasi yang cukup menohok sekali ya, cukup luar biasa. Kemudian selanjutnya ada kelanjutannya ya, di judulnya itu Kiai Imad gugat ulama Syiah soal nasab gitu. Nah itu ya. Oke, saya putarkan dan mohon ini didengar baik-baik ya. Video Syekh Mahdi Ar-Rajai yang di dalam video itu dengan menggunakan bahasa Persia. Sebelum ke isi, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya utarakan, yaitu bahwa datangnya Ba'alwi kepada Syekh Mahdi Ar-Rajai yang pertama adalah mengkonfirmasi tentang tidak ada masalahnya basis ideologi seseorang dengan faham intelektual atau kesimpulan akademisnya tentang suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah nasab, karena memang beberapa waktu ke belakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alwi kepada tesis saya adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3 adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai yang seorang Syiah. Ini coba dibangun oleh Ba'alwi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam Syajarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahqiq Syajarah Mubarakah adalah seorang yang berpaham Syiah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alwi itu meminta syafaat kepada Syekh Mahdi Rajai mentahqiq kitab itu yang berpaham Syiah, ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun, mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar, karena saya secara pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia. Seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam, yaitu bahasa Arab, karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran,
masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia, seharusnya kan dengan bahasa Arab, sehingga Iya. orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren, berbasis bahasa Arab itu bisa memahami. Betul. Sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. Tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam video itu benar, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Syekh Mahdi Rajai itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Ba'alwi untuk memperkuat basis nasab mereka secara dokumen, secara data. Karena di sana, di dalam terjemahan itu saya baca, saya tidak memperhatikan bahasa Persianya yang saya tidak mengerti, bahwa Syekh Mahdi Rajai mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaid dari mulai abad di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi, terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Rajai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'alawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, ya, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa Syekh Mahdi Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu." Bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhra dan istifadah. Tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Maka syuhra dan istifadah itu lam yabqa. Artinya syuhra dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhra dan istifadah itu. Ketika hari ini bahwa kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula, dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa. Dan kemudian hari ini telah terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa, dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa, anaknya Alwi, anaknya Muhammad, anaknya Himham, dan anaknya Aun. Jadi
Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal. Karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal. Tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi. Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai Tin Musa al-Kadzib kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu bahwa Musa al-Kadzib sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun. Maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal, yaitu yang ada Isa, ada Alwi, yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid, di mana di dalam sebuah kitab yang namanya kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi ada miripnya tuh. Ada Isa di situ, ada Abdullah, yang supaya ini menjadi lebih masuk akal, maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubaid, yang kemudian dikatakan karena tawadunya Abdullah ini, maka kemudian dia mentaskir namanya menjadi Ubaidullah. Kemudian karena tambah tawadu, dia Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubaid saja. Karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubaid bin Isa. Jadi ada Abdullah, ada Isa, ini kemudian diijtihadi oleh mereka sebagai data yang mirip dengan data sebelumnya. Jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri, sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka, termasuk upaya mereka dengan mendatangi Syekh Mahdi Ar-Rajai itu tidak begitu signifikan, Kang Mas. Ya baik, jadi ini yang saya sempat menonton ya videonya. Wah, surah wal istifadah. Kalau 200 sampai 300 tahun itu kalau sudah surah istifadah itu sebuah nasab adalah sah. Terus yang kedua, bahwa ketika itu tidak seperti semudah sekarang ada alat telekomunikasi, kemudian ada alat pencatat. Dan ketika abad itu memang agak kesulitan untuk pencatatan, kemudian komunikasi. Dan itu ya biasa terjadi. Nah, kalau tidak salah ini ya, kurang lebihnya ada statementnya seperti itu oleh Syekh Mahdi Rojai. Ini bagaimana nih Kiai mengklarifikasinya? Silakan teori itu Kang Mas Yusuf takar dengan kebenaran ilmiah menurut filsafat. Apa kalau bisa apa tidak bahwa teori Kenapa saya bawa-bawa Bahar? Karena lihat nih 2 hari ke belakang dia nulis di tab komunitasnya, Imad CS tamat, Said Mahdi Rojai menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang keabsahan nasabah Alawi. Yang taklid buta ama Imad gak usah nonton. Bahar mulai ikutan ketir. Dia tahu bahwa lanjut dulu. Sebuah nasab bisa dikatakan sahih jika dia memiliki syuhrah dan istifadah selama 200 tahun. Walaupun sebelumnya itu sama sekali tidak ada yang menyatakan sama sekali bahwa mereka adalah sebagai turunan Nabi. Hari ini pun Kang Mas Yusuf itu bisa mengaku sebagai
keturunan siapapun, turunan Jokowi misalnya sebagai seorang presiden besar di Indonesia hari ini, tapi jangan sekarang dibukanya kitabnya, diumpetin aja, dimelekin di dalam sebuah peti, buka ini 200 tahun lagi, maka setelah 200 tahun lagi dibuka ini bahwa Yusuf Mas bin Jokowi. Ya, setelah 200 tahun terbuka itu, maka kemudian 400 tahun kemudian sudah syukur dan istifadah, maka dapat disahkan ya bahwa Yusuf Mas itu adalah putra dari Presiden Jokowi. Kemudian keturunan Kang Mas Yusuf Mas 400 tahun kemudian itu berbangga diri bahwa dulu leluhurnya adalah seorang presiden. Kemana-mana mereka menolak. Aneh ini cucunya presiden besar Indonesia 400 tahun yang silam, Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba ada Dr. Soleh Basyari menulis buku 2024 bahwa anaknya Jokowi itu cuma Gibran dan Kaisang. Ditemukan pula 400 tahun ke depan itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah mempercayai keturunan Kang Mas Yusuf itu yang mau keturunan Presiden Jokowi berdasarkan kitab yang ditemukan 200 tahun sebelumnya dan Zuhro dan Istifadah yang telah terbangun 200 tahun setelahnya, dengan mukhibin daripada keturunan Kang Yusuf pada waktu itu, akan terjadilah adu debat, adu pada suka lagi nanti di tahun 2400 itu. Nanti orang-orang yang sudah jadi mukhibinnya Kang Yusuf Mas ini tetap kita akan membela sampai mati, karena ini adalah sudah 200 tahun Zuhro dan Istifadah bahwa ini Samlawi Sanwani keturunan daripada Jokowi berdasarkan kitab daripada kakeknya yang ditemukan pada 2200 yang bernama Yusuf Mas yang mengatakan dirinya adalah sebagai keturunan dari Presiden Jokowi, atau yang lainnya yang dokter-dokter cerdas pada 400 tahun yang silam tidak bisa. Masa iya ada data dari Dr. Soleh Basyari yang ada di 2024 menyatakan anak Jokowi adalah Gibran dan Kaisang, kemudian 200 tahun kemudian ada pengakuan dari Pak Yusuf Mas yang menyatakan dirinya sebagai anak daripada Jokowi, kemudian yang akan diterima adalah yang 200 tahun kemudian. Nggak masuk akal secara ilmu filsafat. Logis ya, sangat-sangat logis. Sembunyikan dulu kitabnya katanya. Lalu setelah lama-lama ya berapa ratus tahun kemudian lalu dibuka. Ini ungkapan Kiai Mat ini cukup menohok sekali ya, cukup mantep lah ya, masuk di logika kita ya, utamanya di logika saya pribadi lah ya. Ya Allah, kita lanjut teman-teman ya, kita lanjut. Filsafat itu Kang Mas adalah ibu daripada ilmu pengetahuan. Filsafat itu basisnya adalah logis dan rasional. Kalau sebuah teori, ketika sebuah teori itu ketika ditaruh di meja ilmiah, scientific evidence, kemudian tidak memenuhi syarat logis dan rasional, maka teori itu tidak dapat diterima. Bagaimana Syekh Mahdi Rojai menggunakan teori yang tidak logis semacam itu, kemudian diimplementasikan untuk nasab Alawi hari ini hanya karena nasab itu sudah Zuhro dan Istifadah 200 tahun yang lalu, kemudian walaupun bertentangan dengan data-data dokumen yang ratusan jumlahnya itu, tetap akan diisbat oleh dia. Nah, ini adalah tidak masuk logika seorang yang rasional, seorang yang logis, Kang Mas. Gimana? Logis tidak? Sangat-sangat logis ya. Artinya cara ataupun menemukan ia tersambung padahal data-data di abad sebelumnya itu tidak ada, itu bagaimana gitu ya. Artinya sebenarnya poinnya itu ya. 550 tahun itu kemana gitu. Nah ini kan perlu dijelaskan ya. Nanti ketika sudah muncul seperti ini ya, artinya Syekh Mahdi Rojai ya Kiai Mat ya tambah tambah lancar di dalam membantahnya, karena memang
seperti yang sudah kita ketahui, sebenarnya ungkapan-ungkapan seperti ini nih ya sudah sudah dikemukakan, nah, kurang lebih seperti itu ya yang telah saya baca ya di tulisan Kiai Imad. Artinya ungkapan-ungkapan yang setelah disampaikan itu ya sebenarnya sudah digunakan oleh pendukung Mbak Alwi. Kurang lebih seperti itu. Itu mohon di cross check ya. Takutnya saya yang salah gitu. Nah, jadi menariknya itu Kiai Imad, ya Kiai Imad tidak diam. Logika beliau ya tentang pengetahuannya soal nasab ya, soal isbat itu ya itu ya dengan cara yang cukup logis ya, dan yang mengupload ini ya manusia plural ya menuliskan judul seperti itu sudah ia sampaikan, sudah ia jelaskan ya, karena memang ada akun akun dia lah ya, akun salah seorang habib lah kurang lebihnya, akun yang bernama Sayyid itu ya, Sayyid Bahar itu ya, itu di komunitasnya itu mengupload juga gitu. Artinya ya mengkabarkan soal ungkapan Syekh Mahdi Ar-Rajai itu ya, kurang lebih seperti itu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya informasikan pada kesempatan kali ini, dan mohon itu dicerna, dipahami betul-betul ya. Kenapa beliau semakin semakin luar biasa ya. Ya karena itu ya, andaikan nanti andaikan beliau Syekh Mahdi Ar-Rajai ini memunculkan data seperti itu, data di abad ke-7 lah misalnya, atau ke-6 gitu. Nah, itu malah ini sangat luar biasa, tapi nyatanya bagaimana ya ungkapan Syekh Mahdi Ar-Rajai? Bilang ada data atau tidak? Nah, ini ya kita bisa lihat sendiri ya ungkapan beliau ya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya kemukakan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya apabila ada kekeliruan, salah pahaman dari ungkapan-ungkapan dari narasi yang telah saya kemukakan, saya Al-Fakir Official mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, salam waras ya, salam cerdas, salam dari saya. Semoga kalian semua yang menyimak mendapatkan kesehatan semua, dan selalu dalam hal ini kita mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi entah bagaimana nanti hasilnya, artinya keputusan yang fix gitu ya kita terima ya. Tapi dalam hal ini Syekh Mahdi Ar-Rajai sudah bisa kita lihat Imat masih bisa membantahnya dengan bantahan yang cukup slow tapi cukup luar biasa seperti itu ya. Slow tapi cukup luar biasa ya. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi apabila ada kekeliruan, kesalahpahaman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Entah itu kesalahpahaman dari ungkapan narasi atau langkah tingkah kami ya, mungkin karena merokok kurang sopan ataupun bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Tentu saja akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.